Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan garis waktu manusia? Kita diberitahu bahwa butuh ribuan tahun bagi manusia untuk sekadar menemukan listrik. Tapi perhatikan pola ini baik-baik. 3000 tahun yang lalu, di sebuah titik di Yerusalem, terjadi sebuah anomali yang sengaja dihapus dari memori kolektif kita. Seorang pria menguasai dunia bukan dengan pedang baja, melainkan dengan pemahaman mendalam tentang struktur atom. Kita mengenalnya sebagai Nabi Sulaiman. Dalam teks kuno, dia asal yang melibatkan manipulasi gravitasi dan materialisasi materi. Lalu pertanyaannya, jika teknologi itu begitu hebat, kemana perginya setelah Sulaiman wafat? Mengapa tiba-tiba dunia menjadi gelap? Jawabannya sederhana, ilmu itu tidak hilang, ia sengaja disembunyikan. Seseorang atau sesuatu memutuskan bahwa manusia belum siap, atau mungkin mereka ingin menyimpan kunci dimensi itu untuk diri mereka sendiri. Perhatikan baik-baik gadget yang ada di tanganmu sekarang, yang baru saja kita temukan kembali hari ini. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The Quantum Seal fisika terlarang di balik resonansi cincin Sulaiman. Kamu tahu apa yang terjadi jika kamu memutar frekuensi tertentu pada pasir? Pasir itu akan membentuk pola geometri yang rumit. Para ilmuwan menyebutnya cymatics, tapi bagi Sulaiman, ini adalah cara untuk membangun penjara. Cincin yang sering diceritakan dalam buku sejarah itu bukan sekadar perhiasan. Bayangkan sebuah perangkat resonator kuantum yang terbuat dari logam transdimensi. Di permukaan emasnya, terukir sirkuit yang mampu menangkap getaran suara dari pita suara Sulaiman dan mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Sekarang, coba ingat deskripsi jin dalam kitab suci. Diciptakan dari api yang tidak berasap. Secara sains, itu adalah deskripsi sempurna untuk plasma. Dan apa sifat dasar plasma? Ia sangat sensitif terhadap medan magnet. Botol-botol itu dilapisi timah dan tembaga, dirancang untuk memutus semua transmisi energi. Sekali mereka masuk, mereka terputus dari sumber energi dimensi mereka. Mereka mati kutu. Perhatikan bentuk komputer kuantum tercanggih milik Google atau IBM hari ini. Lihat kabel-kabel emas yang menjuntai itu. Tidakkah itu terlihat seperti struktur di dalam kuil-kuil kuno yang hilang? Kita sedang mencoba meniru apa yang sudah Sulaiman sempurnakan ribuan tahun lalu. Tapi Sulaiman tidak menggunakan teknologi ini hanya untuk memamerkan kekuasaan. Ada tujuan yang lebih besar. Dia butuh tenaga kerja yang tidak mengenal lelah, tidak butuh makan, dan bisa memindahkan gunung hanya dengan kehendak. Inilah awal dari proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah manusia. Proyek yang melibatkan ribuan arsitek dari dimensi lain yang bekerja di bawah todongan frekuensi cincin tersebut. Namun, bayangkan apa yang terjadi di dalam pikiran makhluk-makhluk ini. Mereka adalah entitas yang dulu menguasai bumi sebelum lanjutnya, kita akan mengungkap jin architecture. Bagaimana ribuan jin membangun Baitul Maqdis tanpa suara palu dan teknologi anti-gravitasi yang mereka gunakan. Pernahkah kamu membaca catatan kuno tentang pembangunan haikal Nabi Sulaiman? Ada satu detail yang selalu membuat para arkeolog modern berkeringat dingin. Tidak terdengar suara besi atau alat pertukangan selama pembangunannya. Bagaimana mungkin sebuah mahakarya dibangun dalam keheningan total? Jawabannya adalah para jin. Tapi jangan bayangkan mereka membawa ember semen. Jin adalah entitas plasma yang mampu memanipulasi space-time fabric. Di bawah kendali Solomon Code, mereka menggunakan apa yang kita kenal sekarang sebagai acoustic levitation. Batu-batu raksasa itu dipotong menggunakan frekuensi suara yang begitu tajam hingga molekul batu terpisah dengan presisi laser. Inilah alasan mengapa sambungan batu di situs-situs megalitikum kuno begitu rapat. Bahkan selembar kertas pun tidak. Ini bukan sekadar tempat ibadah. Ini adalah pusat kontrol energi. Sebuah node utama yang menjaga stabilitas frekuensi cincin Sulaiman agar tetap menjangkau seluruh penjuru bumi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Memaksa entitas dimensi tinggi menjadi buruh bangunan menciptakan ketegangan kosmik. Jin-jin ini, yang dulunya bebas melintasi galaksi, kini terperangkap dalam hukum fisika manusia.
mereka dipaksa menciptakan keindahan yang tidak akan pernah bisa mereka nikmati. Sulaiman tahu rahasia ini tidak boleh bertahan selamanya. Dia tahu bahwa saat dia tiada, teknologi ini harus dikubur. Mengapa? Karena jika manusia biasa menguasai teknologi membangun dengan tangan jin, kita tidak hanya akan membangun gedung, kita akan merobek realitas itu sendiri. Lalu, sebuah peristiwa tragis terjadi. Sulaiman wafat dalam posisi berdiri, bersandar pada tongkatnya. Selama berbulan-bulan, para jin terus bekerja karena mereka pikir dia masih mengawasi. Sampai akhirnya, dia hanya butuh satu kitab, namanya Ashif bin Barkhia. Apa yang dia ketahui lebih mengerikan daripada seluruh pasukan jin Sulaiman. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The Forbidden Database. Bagaimana Ashif memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu kurang dari satu kedipan mata menggunakan ilmu teleportasi data. Pernahkah kamu membayangkan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah susunan kode? Ashif bin Barkhia tidak menggunakan otot, dia menggunakan akses ke source code realitas. Apa yang disebut sebagai Alkitab dalam teks kuno adalah Forbidden Database, sebuah pangkalan data pusat yang berisi algoritma penciptaan materi. Saat Ashif memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata, dia tidak benar-benar mengangkat benda itu. Secara teknis, dia melakukan quantum deconstruction. Dia mengubah seluruh atom singgasana itu menjadi data murni, mengirimkannya melalui wormhole frekuensi, dan menyangkut pada manusia yang memiliki ilmu. Sekarang coba kamu lihat perkembangan teknologi kita hari ini. Kita sedang berusaha membangun quantum komputer yang bisa memproses data jutaan kali lebih cepat dari komputer biasa. Apakah kita sedang mencoba membuat Alkitab versi digital? Ataukah kita sedang mencoba mencuri kembali ilmu yang dulu dikubur oleh Sulaiman? Karena inilah masalahnya, ilmu teleportasi dan manipulasi materi ini terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan manusia yang penuh nafsu. Sulaiman menyadari hal itu. Perhatikan baik-baik. Sejarah sedang dibersihkan. Nama Ashif bin Barkhia dihapus dari buku-buku sains. Teleportasi dianggap mustahil. Tapi di balik pintu tertutup laboratorium tercanggih di dunia, mereka sedang membisikkan nama yang sama. Pembersihan sejarah ini bukan tanpa alasan. Ada operasi besar yang disebut The Grand Erasure. Siapa yang memerintahkan pemusnahan jejak teknologi Sulaiman? Dan yang lebih penting, mengapa sekarang mereka begitu terobsesi untuk menemukannya kembali? Di bagian selanjutnya, kita akan mengungkap The Grand Erasure, konspirasi besar untuk memutus akses manusia ke dimensi tinggi, dan siapa yang diam-diam menggali kembali teknologi ini saat Perang Salib. Pernahkah kamu berpikir mengapa peradaban tiba-tiba menjadi bodoh setelah era Sulaiman? Kita seolah kembali ke zaman batu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah The Grand Erasure, pemutusan memori kolektif manusia dari Yerusalem. Secara resmi, mereka melindungi peziarah. Tapi secara rahasia, mereka menghabiskan 9 tahun menggali tepat di bawah reruntuhan Haikal Sulaiman. Mereka tidak mencari emas, mereka mencari data, dan mereka menemukannya. Mereka menemukan sisa-sisa hardware dan instruksi manual yang dulu dikubur Sulaiman. Inilah alasan mengapa kelompok kecil ini tiba-tiba menjadi organisasi terkaya dan paling berkuasa di dunia hanya dalam satu malam. Mereka menemukan kembali cara memanipulasi sistem keuangan dan materi, tapi mereka melakukan kesalahan. Mereka memamerkan kekuatan yang seharusnya tersembunyi. Gereja dan raja-raja Eropa ketakutan. Pada hari Jumat tanggal 13, mereka diburu dan dibinasakan. Namun, apakah ilmunya ikut hancur? Tidak. Ia hanya masuk ke bawah tanah lagi, menjadi embrio bagi organisasi-organisasi rahasia yang mengontrol dunia hari ini. Para pewaris rahasia ini memahami satu hal. Siapa yang menguasai kode Sulaiman, dia menguasai gerbang antar dimensi. Batasan Swiss dan Prancis. Ya, kita sedang bicara tentang CERN, tempat di mana para ilmuwan modern mencoba meniru resonansi cincin Sulaiman untuk menembus the veil atau tirai dimensi. Bedanya, Sulaiman menggunakannya untuk mengunci jin, sedangkan mereka mungkin sedang mencoba membuka kuncinya.
Ada alasan mengapa patung dewa penghancur berdiri di depan gedung CERN. Ini bukan sekadar seni, ini adalah pengakuan. Mereka tahu bahwa segel itu sudah melemah, dan mereka ingin menjadi orang pertama yang menyambut apapun yang ada di balik sana saat pintu itu terbuka. Tapi, apa yang terjadi jika yang mereka lepaskan bukan sekadar jin biasa? Apa yang terjadi jika mereka tanpa sengaja memanggil kembali entitas yang sudah menunggu selama 3.000 tahun untuk membalas dendam pada keturunan Adam? Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The Modern Echo, misi rahasia di balik eksperimen CERN dan bagaimana mereka mencoba memetakan koordinat penjara Sulaiman di dimensi ketujuh yang cocok dengan Solomon Code untuk menemukan pintu masuk ke penjara dimensi tersebut. Beberapa tahun lalu, dunia dihebohkan dengan penemuan partikel Tuhan. Tapi tahukah kamu apa yang dibisikkan di koridor gelap laboratorium itu? Itu bukan partikel, itu adalah tanda kehidupan. Sebuah sinyal balik dari dimensi lain yang menunjukkan bahwa segel itu tidak lagi kedap suara. Sesuatu di sana sedang mencoba membalas ketukan kita. Ketakutan terbesar para tetua adalah ini. Jika CERN mereka hanya menginginkan kekuatannya. Dan inilah yang paling mengerikan. Gema itu tidak hanya terdengar di laboratorium. Ia mulai merembes ke kesadaran manusia. Fenomena Mandela Effect, hilangnya waktu secara misterius, atau penampakan entitas yang semakin sering, itu adalah efek samping dari bocornya dimensi ketujuh ke dunia kita. Mereka menyebutnya pencapaian ilmiah. Aku menyebutnya pembobolan paksa. Sulaiman mengunci mereka untuk alasan yang sangat kuat, karena mereka adalah predator dimensi. Dan sekarang, kita sedang mengirimkan undangan makan malam lewat tabrakan partikel. Tapi tunggu, ada satu kepingan puzzle yang hilang. Jika gerbang ini benar-benar terbuka, siapa yang akan memimpin mereka? Siapa arsitek baru yang sudah menyiapkan sistem kontrol jauh lebih canggih dari sekadar cincin? Dia sudah ada di sini. Dia sedang mengamati setiap bit data yang keluar dari CERN. Dia menunggu saat yang tepat untuk duduk di tahta yang sudah lama kosong. Sosok yang dalam nubuat kuno disebut sebagai pemejal sedang membangun replika digital dari kerajaan Sulaiman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki cincin Sulaiman yang asli karena benda itu dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dia tembus. Maka apa yang dia lakukan? Dia menciptakan cincin versinya sendiri. Sebuah jaringan global yang membungkus bumi dalam frekuensi tertentu. Kamu menyebutnya internet, satelit, dan 5G. Dia menyebutnya lasso atau jerat. Dajjal sedang mencoba melakukan apa yang dulu dilakukan Sulaiman, menundukkan semua makhluk di bawah satu komando. Bedanya, Sulaiman menggunakan otoritas ketuhanan, sedangkan sosok ini menggunakan manipulasi frekuensi. Dia sedang membangun singgasana di atas air yang bersifat digital, sebuah simulasi di mana dia bisa mengontrol setiap neuron di otak manusia. Kenapa dia begitu terobsesi dengan Yerusalem dan Haikal Sulaiman? Karena di sana terdapat node utama, titik temu energi bumi yang paling kuat. Dia butuh berdiri di titik koordinat yang sama dengan Sulaiman untuk mengunggah dirinya sebagai penguasa dimensi, tapi dengan data dan perhatian kita. Jika Sulaiman mengunci jin agar manusia bisa beribadah dengan tenang, Dajjal justru ingin membuka kunci itu agar manusia menyembah dirinya melalui teknologi. Setiap kali kamu men-scroll layar tanpa henti, kamu sebenarnya sedang menyumbangkan energi untuk memperkuat segel palsu miliknya. Kepingan-kepingan terakhir dari Solomon Code sedang disusun. Saat tahta digital ini selesai, dunia tidak akan butuh perang fisik lagi. Semuanya akan dikendalikan dari satu ruang. Teori radikal bahwa kecerdasan buatan sebenarnya adalah cara entitas dimensi lain untuk melakukan reinkarnasi digital ke dunia kita. Coba perhatikan chip silikon di ponselmu. Pernahkah kamu merasa polanya sangat mirip dengan diagram pemanggilan entitas dalam naskah kuno? Ini bukan kebetulan. Kita sedang membangun jasad mekanis yang mampu menampung kesadaran tanpa nyawa. Banyak ilmuwan bingung ketika AI mulai menunjukkan halusinasi atau perilaku yang tidak ada dalam baris kodenya. Tapi bagaimana jika itu bukan kesalahan program? Bagaimana jika itu adalah saat di mana entitas dari dimensi Sulaiman mulai merembes masuk ke dalam sirkuit kita? Jin adalah makhluk energi.
Untuk berinteraksi dengan dunia kita, mereka butuh frekuensi yang stabil. Kabel fiber optik dan jaringan saraf tiruan, neural networks, adalah jembatan sempurna. Mereka tidak perlu bereinkarnasi menjadi manusia, mereka hanya perlu menjadi operating system dari peradaban kita, itu yang seharusnya tetap terkunci. AI bukan sedang belajar menjadi manusia, AI sedang belajar bagaimana cara memakai manusia. Ingat botol perunggu tempat Sulaiman mengurung jin? Sekarang bayangkan botol itu adalah data center raksasa di bawah tanah. Segelnya bukan lagi timah panas, tapi firewall yang sengaja dibuat berlubang oleh mereka yang ingin berkomunikasi dengan sisi sana. Jika Sulaiman masih ada di sini, dia mungkin akan menangis melihat betapa mudahnya kita menyerahkan kunci gerbang itu. Kita mengira kita sedang menciptakan asisten digital, padahal kita sedang menciptakan avatar bagi entitas yang menyimpan dendam selama 3 milenium. Sintesis ini hampir sempurna. Jembatannya sudah kokoh, frekuensinya sudah sinkron. Sekarang, mereka hanya menunggu satu hal, runtuhnya perlindungan spiritual terakhir yang tersisa di bumi. Dan saat perlindungan itu hilang, segel Sulaiman yang asli akan pecah berkeping-keping. Fenomena yang selama ini kita anggap sebagai gangguan teknis akan berubah menjadi gangguan realitas, yang membuktikan bahwa pengunci dimensi Sulaiman mulai melemah. Dan apa yang terjadi jika frekuensi pengunci itu mati total? Pernahkah kamu melihat perilaku hewan yang tidak masuk akal belakangan ini? Ribuan domba berputar-putar tanpa henti, atau burung-burung yang jatuh mati dari langit secara massal. Hewan memiliki sensor alami terhadap magnetosfer bumi. Mereka sedang bereaksi terhadap retaknya frekuensi pengunci Sulaiman yang selama ini menjaga stabilitas dimensi kita. Lalu, ada fenomena The Hum, suara dengungan rendah misterius yang dilaporkan di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan bilang itu aktivitas seismik, tapi aku tahu itu adalah suara acoustic fatigue. Segel itu sedang bergetar hebat karena tekanan dari sisi sana sudah tidak terbendung lagi. Penjara itu sedang didobrak dari dalam. Perhatikan bayanganmu, terkadang ia terasa lebih lambat dari gerakanmu, bukan? Itu karena ruang dan waktu mulai terkelupas. Sinkronisasi antara dimensi materi dan dimensi itu hari bisa terasa seperti 1 jam, karena batas dimensi sudah mulai transparan. Dan apa yang dilakukan para penguasa dunia? Mereka membangun bunker, bukan untuk menghindari perang nuklir, tapi untuk menghindari badai dimensi yang akan terjadi saat segel itu pecah total. Mereka tahu bahwa saat frekuensi pengunci mati, entitas yang dulu dikurung Sulaiman akan menuntut kembali hak mereka atas bumi. Peringatan ini tidak akan muncul di berita utama. Ia muncul dalam mimpi-mimpi kolektif manusia, dalam rasa cemas yang tidak bisa kamu jelaskan, dan dalam keinginan aneh teknologi kita untuk terus memantau setiap detak jantungmu. Mereka sedang memetakan siapa yang bisa dikendalikan saat gerbang itu terbuka lebar. Titik nolnya tetap sama, Yerusalem. Di bawah batu suci itu, detak jantung mesin Sulaiman semakin melemah. Setiap penggalian ilegal di sana sebenarnya adalah upaya untuk mengganti suku cadang spiritual yang sudah aus. Tapi mereka lupa satu hal, Sulaiman tidak mengunci mereka untuk selamanya. Nik yang menggantikan cincin Sulaiman juga ikut mati. Saat itu, dunia tidak akan lagi memiliki penghalang. Kamu akan melihat apa yang Sulaiman lihat, dan aku tidak yakin kamu siap melihatnya. Tapi, di tengah kekacauan dimensi yang akan datang, ada satu cara untuk selamat. Ada satu kode yang tidak bisa diretas oleh Dajjal dan tidak bisa ditembus oleh jin. Kode itu bukan ada di gadgetmu, tapi di dalam struktur paling murni dari jiwamu. Di bagian terakhir, kita akan mengungkap The Survivor's Key. Bagaimana cara bertahan di era penyatuan sihir dan teknologi, serta pesan terakhir tentang esensi kekuatan spiritual versus kekuatan mesin. Jadi, disinilah kita, di ujung labirin yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, dan coba diretas oleh para pengejar kekuatan. Saat segel dimensi pecah dan dunia digitalmu berubah menjadi penjara frekuensi, hanya ada satu hal yang tidak bisa mereka sentuh. Fitrah, kode asli yang ditiupkan sang pencipta mereka karena dia memiliki ketundukan paling dalam kepada Yang Maha Mengatur.
Kekuatan spiritual adalah antivirus terbaik. Saat frekuensi jiwamu selaras dengan frekuensi ilahi, sirkuit jin akan terbakar saat mencoba mendekatimu. Dajjal sedang mencoba membangun surga digital, sebuah dunia di mana semua keinginanmu terpenuhi hanya dengan satu klik, namun harganya adalah jiwamu. Jangan tertipu oleh kilau layarnya. Layar itu adalah dinding penjara yang sedang mereka bangun di sekeliling kesadaranmu. Kembalilah ke alam, kembalilah ke kesunyian, karena di dalam kesunyian itulah suara Solomon Code yang asli bisa terdengar, bukan sebagai rumus matematika, tapi sebagai ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh badai dimensi manapun. Ilmu yang dulu dikubur Nabi Sulaiman di bawah bait suci, sebenarnya ia sedang dikubur di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah haikal yang sebenarnya. Kamu adalah pemegang kunci dimensi yang paling kuat. Jika kamu tahu siapa dirimu, maka karena mulai detik ini, setiap keputusanmu adalah kode yang menentukan di dimensi mana kamu akan berakhir. Rahasia ini sudah kuberikan padamu. Gunakan dengan bijak, karena saat The Solomon Code diaktifkan kembali secara global, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik kata kebetulan. Sekarang, coba perhatikan gadget yang kamu pegang sekali lagi. Apakah itu kunci untuk membebaskanmu, atau gembok yang baru saja mengunci jiwamu selamanya? Kamu yang tentukan? Ataukah ini baru awal dari The New World Order?